agama yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Umat Islam dibantai di India, dan itu terjadi karena ulah kaum busuk yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Itu terjadi karena agama dimanipulasi. Agama yang seharusnya membawa pesan kedamaian justru jadi alat kebencian untuk membunuhi mereka yang berbeda agama. Indonesia harus belajar dari pengalaman hitam India. Jangan biarkan mereka yang mempolitisasi agama berkuasa. Jangan biarkan agama dimanipulasi untuk menindas kaum minoritas. Pembantaian Muslim India terjadi sekitar 3 minggu lalu di wilayah utara New Delhi. Selama 4 hari, kelompok Hindu radikal ekstrim menyerbu pemukiman kaum Muslim India. Lebih dari 50 orang tewas, ratusan terluka. Masjid, rumah, pertokoan hancur. Ribuan Muslim melarikan diri dan kini tinggal di kamp-kamp pengungsian. Alasan utama kebiadaban ini adalah agama. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah yang dipimpin Partai Hindu Fundamentalis BJP terus membangkitkan kebencian terhadap umat Islam. Perdana Menteri India Narendra Modi sendiri berhasil memenangkan pemilihan umum pada 2014 dan 2019 dengan menggunakan sentimen SARA. Dia menang 2 kali dengan semangat anti-Islam. Dan kini dia memerintah dengan mengandalkan kelompok-kelompok Hindu fanatik sebagai pendukung utamanya. Kaum Muslim adalah minoritas di India. Persentasenya di bawah 20%, 80% penduduk beragama Hindu. Tapi selama berpuluh tahun, kaum Muslim India memperoleh hak yang sama. Tentu saja selalu ada kelompok-kelompok Hindu radikal yang membenci kaum Muslim, tapi kaum Muslim di India selama lebih dari setengah abad tetap terlindungi keselamatan jiwa, ekonomi, dan hak politiknya. Kedatangan Modi mengubah gambaran damai ini. Modi adalah perwakilan dari semangat sektarian Hindu di India. Para pendukungnya melihat India sebagai negara Hindu, sementara Muslim adalah orang asing. Bagi kaum Hindu radikal, warga Hindu adalah pribumi, Bumiputra, sementara kaum Muslim adalah WNA. Kaum radikal sekarang kembali mengungkit sejarah konflik Hindu dan Islam di awal kemerdekaan pada 1947 yang menyebabkan terpecahnya India menjadi 2 negara, India yang Hindu dan Pakistan yang Muslim. Dalam konflik itu memang jutaan orang tewas. Kenangan pahit yang berusaha dilupakan itu kini kembali diangkat pendukung Modi. Modi digadang-gadang pengikutnya sebagai pemimpin Hindu sejati. Di bawah Modi, kaum Muslim perlahan menjadi warga negara kelas 2. Negara bagian yang mayoritas penduduk yang Muslim, Jammu dan Kashmir, dipreteli status semi-otonomnya. Sekarang sudah berkembang ide agar kaum Muslim tidak boleh ikut dalam pemilihan umum, tidak boleh dipilih sebagai pejabat negara, apalagi kepala pemerintahan, dan tidak boleh mendirikan rumah ibadah. Pemicu kekerasan di awal tahun ini adalah diluncurkannya sebuah undang-undang kewarganegaraan baru. Dalam undang-undang ini, pemerintah akan mengusir para warga dan imigran yang tidak memiliki dokumen lengkap tempat tinggal. Masalahnya, mayoritas warga yang akan terkena adalah kaum Muslim. Karena itulah sejak Desember lalu terjadi protes di banyak tempat. Para pemrotes yang datang dari berbagai kelompok agama menuduh Modi hendak menjadikan India sebagai negara Hindu yang mendiskriminasikan Islam. Aksi protes berlangsung damai. Para pemrotes berkumpul, menyanyikan lagu patriotik, mendengarkan pidato tentang kemerdekaan, solidaritas, dan sekulerisme. Keadaan memburuk ketika Presiden AS Donald Trump berkunjung ke India 13 Februari. Karena menganggap para pemrotes bisa merusak citra India, kelompok-kelompok radikal menyerang kaum Muslim di beberapa wilayah. Dan hari demi hari keadaan semakin tidak terkendali. Sampai akhirnya pembantaian di New Delhi terjadi. Banyak analis menganggap India kini sedang mengalami periode terburuk. Di masa lalu, konflik antar umat beragama memang sudah berulang kali terjadi. Tapi kali ini konflik menjadi sangat buruk karena didukung atau dibiarkan pemerintah. Perdana Menteri dan partai berkuasa secara jelas memprovokasi kemarahan terhadap Islam. Pada 2002 di Gujarat juga sudah ada penyerangan terhadap Muslim. Ketika itu, Modi menjabat sebagai kepala daerah atau Chief Minister Gujarat dan dia dianggap membiarkan pembantaian terjadi. Ketika itu lebih dari 1.000 orang tewas, sebagian besar Muslim. Tapi setidaknya serangan terhadap Muslim di Gujarat itu didahului dengan dugaan bahwa kelompok Islam menyabot sebuah kereta api yang menewaskan puluhan orang Hindu. Kali ini pembantaian umat Islam terjadi tanpa alasan. Mereka dibunuh karena mereka Muslim.
Apa yang terjadi di India layak membuat dunia marah. Tapi ini juga memberi pelajaran bagi kita semua tentang betapa cara beragama yang picik bisa membuat hati dan pikiran orang tertutup. Karena agama, manusia dibunuh, disiksa, diusir. Kaum muslim yang menjadi korban itu tidak bersalah apa-apa. Mereka ditindas karena mereka minoritas dan mereka beragama Islam. Buat kita di Indonesia, apa yang terjadi di India layak menjadi pelajaran penting. Kita tidak boleh membiarkan kelompok-kelompok muslim radikal yang tidak menggunakan akal tumbuh berkembang. Kita tidak boleh membiarkan kaum yang tidak berakal merebut kekuasaan. Kalau kelompok Islam radikal berkuasa, mereka sangat mungkin mengulang apa yang dilakukan di India. Hanya saja kalau di India kaum muslim menjadi minoritas yang ditindas, di Indonesia kaum muslim tak berakal yang berpotensi menindas kaum minoritas. Tanda-tanda ke arah itu semua sudah terlihat. Sudah semakin banyak pemuka dan kelompok muslim tanpa akal yang menyuarakan kebencian kepada non-muslim, yang mengkampanyekan penegakan syariah, yang mengkampanyekan Indonesia sebagai negara Islam, yang menolak non-muslim menjadi pemimpin, yang menghancurkan rumah ibadat non-muslim. Apa yang terjadi di India bisa berulang di Indonesia. Karena itu kita harus terus menjaga akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat.